kembali dalam pembelajaran IPS hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan saya semuanya dalam keadaan sehat. Bapak ingatkan supaya semuanya mengisi daftar hadir PGCR. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang merupakan lanjutan dari materi yang minggu lalu. Karena minggu lalu kita sudah bahas tentang faktor-faktor pendorong penghambat mobilitas sosial. Hari ini kita akan mempelajari perihal saluran-saluran mobilitas sosial itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita, sebelum kita mulai pembicaraan kita, Bapak ingatkan supaya seluruh peserta didik kami berperan aktif dalam pembelajaran ini. Artinya jangan hanya setengah, tapi mengikuti sampai akhir, sehingga materi yang kita sampaikan bisa dipahami secara keseluruhan, dan harapan saya bisa membawa dampak, bisa membawa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, materi kita hari ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi apa-apa saja saluran mobilitas sosial. Yang kedua, peserta didik mampu mengaktualisasikan saluran-saluran mobilitas sosial itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya pembelajaran kita ini diberkati dan kita mampu memahami seluruh materi yang akan kita pelajari, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mempermudah pemahaman kita tentang saluran-saluran mobilitas sosial, silakan kita lihat video berikut ini. Saluran-saluran mobilitas sosial. Apa sih definisi dari saluran-saluran mobilitas sosial? Yup, benar sekali. Saluran-saluran mobilitas sosial itu artinya adalah media atau alat untuk seseorang mengubah status sosialnya di dalam masyarakat. Saluran-saluran mobilitas sosial itu dapat digolongkan atau dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Nah, ini yang akan kita pahami selama pembelajaran materi ini. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Bahkan lembaga pendidikan pada umumnya disebut sebagai elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Misalnya seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai perguruan tinggi hingga menjadi dokter. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya dia mengubah statusnya. Yang kedua adalah organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno, ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Sehingga pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwasanya organisasi politik itu bisa mengubah status individu di masyarakat. Yang kedua adalah organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi adalah organisasi yang bergerak dalam bidang perusahaan atau jasa, umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Contoh organisasi ekonomi adalah koperasi. Di negeri kita banyak koperasi yang berdiri, misalnya koperasi pasar, koperasi petani, koperasi nelayan, dan sebagainya. Nah, melalui organisasi koperasi ini, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan karena tujuan dari koperasi itu sendiri adalah untuk melayani kebutuhan anggotanya. Dengan demikian, banyak anggota koperasi itu yang berubah status sosialnya di masyarakat. Yang keempat adalah organisasi profesi. Banyak organisasi profesi yang berdiri di negeri kita ini.
ada IDI, ada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Namun dalam hal ini kita akan membahas Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang disingkat dengan PGRI. Nah, pertanyaannya, bagaimana organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Sebagai contoh, organisasi profesi guru merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru. Selain memperjuangkan pendidikan di Indonesia, PGRI juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Perjuangan PGRI tentu diperhatikan oleh pemerintah, sehingga kesejahteraan guru di negeri kita ini terus mengalami peningkatan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Besar harapan saya seluruh peserta didik kami memahami apa saja saluran mobilitas sosial dalam masyarakat. Nah, sebagai pesan saya atau sebagai nilai yang harus kita ambil dalam pembelajaran hari ini, bahwa setiap individu punya kesempatan yang sama untuk mengubah status sosialnya di masyarakat. Tidak harus si A, si B, si C. Namun setelah mempelajari faktor pendorong mobilitas, dan hari ini kita belajar tentang saluran mobilitas sosial, maka kita semakin memahami bahwa setiap individu itu mempunyai peluang untuk mengubah statusnya di dalam masyarakat. Nah, sebagai tugasnya nanti dikirimkan lewat GCR. Sebagai tugasnya, yang pertama, silakan kamu cari salah satu tokoh yang mengubah status sosialnya lewat pendidikan. Yang kedua, silakan cari satu tokoh yang mengubah status sosialnya lewat organisasi politik. Yang ketiga, cari satu tokoh yang mengubah status sosialnya lewat organisasi ekonomi, dan satu tokoh yang mengubah status sosialnya lewat organisasi profesi. Tidak harus guru. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya organisasi profesi di Indonesia itu sangat banyak. Ada IDI, ada HIPMI, ada PGRI dan lain sebagainya. Dan tuliskan biografinya. Saya yakin bahwasanya seluruh peserta didik kami paham apa itu biografi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya ingatkan supaya tetap menjaga kesehatan. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita